dari kelas A. Kami akan mempersembahkan presentasi kelompok 1 pada mata kuliah Pancasila. Selamat menyaksikan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan satu tugas dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Yori Hardayani, MSI. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 7 anggota kelompok yang masing-masing kerjasama dalam memenuhi tugas dengan judul Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia. Sebelum kami masuk ke materi lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Aji Saputri, dan selanjutnya Dimas Adi Kusuma, Selva Agustin, Nadia Dewita Sari, Eka Laila Fauzia, Aprilian Fajar Ahmad. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dengan judul Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara dan bentuk menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia sejak dahulu. Pancasila juga diperuntukkan kepada negara, masyarakat, dan pribadi bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila itu tidak terlepas dari satu sama lain, melainkan satu kesatuan yang bulat, baik dalam fungsi dan kedudukannya sebagai dasar negara maupun sebagai falsafah hidup bangsa. Pengertian dari kata kesatuan bulat dari Pancasila ini ialah berarti bahwa sila yang satu meliputi dan menjiwai sila-sila yang lain. Lantas, perumusan Pancasila juga dapat dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa yang selalu berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Perumusan masalah. Bagaimana sejarah perumusan Pancasila? Mengapa Pancasila dipertemukan dalam kajian sejarah bangsa Indonesia? Bagaimana cara mengenali sumber historis, sosiologi, politik pendidikan Pancasila? Bagaimana cara membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila? Bagaimana cara mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Maka pada presentasi kami kali ini, kami akan memaparkan beberapa materi, yaitu A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. 1. Periode pengusulan Pancasila. Awal munculnya ideologi bangsa itu bermula dengan lahirnya rasa nasionalisme kemerdekaan. Dan adanya rasa nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia bertujuan agar bangsa Indonesia bersatu, teguh menghadapi tantangan dan keterjajahan. Kemudian disusul lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Merupakan momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Lalu dibuatkan BPUPKI oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945. Tapi dalam sidang tidak sedikit pun ada intervensi dari pihak penjajah Jepang. Dengan rasa nasionalisme, sidang BPUPKI berlangsung bertahap dengan semangat untuk melengkapi goresan sejarah hingga masa sekarang. 1. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa.
3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat. 4. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Kemudian nomor 5, Pancasila sebagai perjanjian luhur yang berarti nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa. Hal itu disepakati oleh para pendiri negara atau political consensus sebagai dasar negara Indonesia. Sumber historis Pancasila. Perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI. Pada sidang ini, masalah tersebut adalah tentang suatu rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Dan dibentuklah Pancasila yang diperingati sebagai hari lahir Pancasila, yakni pada tanggal 1 Juni 1945. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Kemudian esoknya tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi 5 prinsip dasar negara yang diberi nama Pancasila. Sumber sosiologis Pancasila. Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia, tersusun dalam pola kehidupan sosial dari berbagai golongan kelompok masyarakat, dan juga dapat mengkaji masalah sosial. Dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai tertentu agar dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, dan termasuk perubahan sosial. Sumber politis Pancasila. Pancasila sebagai politis sebagai sumber pengayaan pendidikan berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, pertarungan ideologi antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada tahun 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika Serikat menjadi satu kesatuan negara superpower. Yang kedua, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Yang ketiga, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat perkembangan penduduk di kemajuan ideologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya secara alternatif. Yang keempat, dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir, kebakaran hutan. Kemudian faktor internalnya yaitu yang pertama, pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi yang mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Yang ketiga, penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah di perguruan tinggi yang ditegaskan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Nomor 914 atau ET tahun 2011 yang pada tanggal 30 Juni 2011 ditentukan bahwa perguruan tinggi harus menyelenggarakan pendidikan Pancasila minimal 2 SKS. Contoh kasus, munculnya permasalahan yang mendera Indonesia memperlihatkan setelah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, perlu diungkapkan berbagai permasalahan di negara tercinta. Ini menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. 1. Masalah kesadaran perpajakan kendaraan. Perpajakan menjadi permasalahan utama bangsa karena uang dari pajak menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan. 2. Masalah korupsi. Masalah korupsi sampai sekarang masih banyak terjadi baik di pusat maupun di daerah. Masalah disintegrasi bangsa, demokratisasi mengalir dengan deras menyusul terjadinya reformasi Indonesia. 4. Masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Salah satu tujuan dari gerakan reformasi adalah mereformasi sistem hukum dan sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum. 5. Masalah terorisme. Salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah terorisme. Sekian dan terima kasih. Pancasila merupakan dasar negara dan juga menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia sejak dahulu. Pancasila juga diperuntukkan kepada negara, masyarakat, dan pribadi
tidak terlepas dari satu sama lain, melainkan menjadi satu kesatuan yang bulat, baik dalam fungsi dan kedudukannya sebagai dasar negara maupun sebagai falsafah hidup bangsa. Tata negara merupakan pengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara, dan pemerintahannya. Karena banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi, yaitu seperti krisis-krisis yang menimpa bangsa-bangsa dan negara, sebagai reaksi terhadap gejolak kehidupan bangsa yang berdampak menonjol satu atau beberapa sila saja. Itulah presentasi dari kelompok 1. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.